Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 1. Hari ini ketemu lagi sama Bu Fani di pembelajaran hadis kelas 1. Ya, siapin bukunya dulu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur ya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini hari apa? Hari Rabu, tanggal 3 Februari tahun 2021. Allah masih berikan kepada kita kesempatan, kesehatan, jadi kita masih bisa ketemu ya untuk belajar hadis bersama-sama di kelas 1 ya. Hari ini Bu Fani akan belajar bareng-bareng anak-anak kelas 1 semua, dari kelas 1A sampai kelas 1D, tentang hadis yang selanjutnya ya di semester ini, hadis ketiga di semester kedua, yaitu hadis malu ya. Kita belajar bareng-bareng ya. Jangan lupa yang belum ada bukunya atau alat tulisnya kita siapkan dulu ya, biar ketika kita belajar enak lihat-lihatnya ya. Sudah dibuka bukunya ya. Nah, di situ ada hadis. Gimana Ibu bacanya? Ibu ajari nanti. Kalau yang belum bisa, boleh dibantuin sama bundanya atau ayahnya untuk ditulis latihnya di bawahnya ya. Di sini hadis malu ya. Al-haya'u minal iman. Nah, bukan ulangin ya. Hadis malu ya. Al-haya'u minal iman. Artinya malu itu termasuk bagian dari iman. Hadis riwayat muttafaqun alaih ya. Bu Fani ulangi. Hadis malu, al-haya'u minal iman. Artinya malu itu termasuk bagian dari iman. Hadis muttafaqun alaih ya, atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, Bu, aku kok aneh sih, masa malu bagian iman? Iya, bukannya iman itu tentang Allah aja, atau malaikat aja, atau tentang nabi, atau kitab, atau hari akhir, benar ya. Tapi salah satu bagian ya, bagian dari iman itu adalah malu. Emang kalau kita malu berarti bisa disebut kita itu orang beriman? Iya ya. Karena ketika kita sudah malu, di sini yang Allah maksudkan adalah malu untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat ya. Coba, bukan terus dalam arti malu kalau kita disuruh apa-apa, misalnya sama bundanya, "Dek, minta tolong sama bunda ya, beliin sayuran di warung," gitu. Nggak mau, malu. Kan malu bagian iman, bukan dalam arti itu ya. Atau misalnya ketika kita sudah sekolah, tatap muka di sekolah, sama Bu Fani dimintain tolong, misalnya siapa gitu, minta tolong ya diambil maju ke depan buat baca baris paling atas misalnya. Dia nggak mau, malu. Kalau malu yang seperti itu harus mau ya, harus dilakuin, harus dilawan rasa malunya, karena itu malu dalam kebaikan, malu dalam, kalau yang di sini malu dalam melakukan perbuatan dosa dan maksiat ya. Kita ulangin sekali lagi ya. Hadis malu, al-haya'u minal iman. Artinya malu itu termasuk bagian dari iman. Nanti dihafalin di rumah ya. Hadis muttafaqun alaih ya. Nanti semakin besar nanti belajar hadis muttafaqun alaih itu siapa sih? Nanti ada penjelasannya ya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sudah ingat? Apa? Kita baca sekali lagi, boleh? Oke, yuk. Hadis malu, ikutin. Hadis malu, al-haya'u minal iman. Imannya panjang ya. Al-haya'u minal iman. Artinya malu itu termasuk bagian dari iman. Nah, sudah hafal ya? Sebentar banget langsung hafal. Nah, kita selanjutnya di sini. Apa sih kandungan hadis malu? Bukannya malu itu kalau kita ketemu
ketemu orang terus kita nggak mau salim. Nah, atau malu yang gimana ya, aku kok belum paham Bu Guru misalnya. Nah, sini Bu Fani akan jelaskan tentang kandungan hadis malu tadi ya. Yang pertama, malu pada hakikatnya tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan, benar ya? Ketika kita malu untuk melakukan kejahatan, malu untuk melukai seseorang, misalnya bikin nangis adiknya atau tidak nurut sama ayahnya atau bundanya, itu kita malu ya. Kalau kita malu, itu apa yang kita dapat kecuali kebaikan ya. Makanya kita harus selalu berbuat baik dan malu untuk berbuat tidak baik atau dosa atau maksiat. Atau gampangnya kita tidak jadi anak yang nurut. Nah, itu harus malu. Biarin aja kan masih kecil, tidak boleh ya. Kita walaupun masih kecil harus belajar untuk malu. Misalnya paling sederhana apa? Kita malu untuk membuang sampah sembarangan. Kenapa sih Bu? Karena itu perbuatan yang tidak baik ya. Kita malu untuk malas-malasan belajar. Kenapa sih Bu? Karena malas itu kalau malas belajar kita tidak dapat kebaikan untuk menjadi anak yang cerdas ya. Kalau kita tidak malu, misalnya aku nggak mau sekolah, sekolahnya di rumah, jadi aku malas-malas aja. Akhirnya kita kebiasaan ya, kebaikan dari rajin belajar kita nggak dapat. Misalnya lagi, kita tidak malu untuk ngomong tidak baik ya. Ngomongnya kata-kata tidak baik, sering yang kita ucapkan di lisan kita kata-kata buruk, kata-kata yang bikin temennya sakit hati. Nah, apa yang kita dapat buruk ya, akhirnya apa? Temennya tidak suka ke kita, temennya marah ke kita. Tapi kalau kita malu, pas kita mau ngomong nih, kamu mah orangnya apa misalnya ya, yang suka temen-temennya ngomong jelek-jelek lah. Nah, tapi aku nggak mau ini, malu kan ini kata-kata jelek ya, misalnya kayak gitu. Kebaikan yang kita dapat karena kita menahan diri, kita selalu malu untuk mengatakan kata-kata kotor, selalu malu untuk melakukan malas-malasan tidak sholat misalnya, malu untuk malas pergi mengaji misalnya. Nah, apa yang kita dapat kebaikannya banyak ya. Teman kita sayang ke kita, Allah sayang ke kita, banyak banget ya. Kemudian yang kedua adalah malu adalah cabang keimanan. Nah, selain tadi rukun iman itu sudah mutlak ya, itu sudah Allah jelaskan sendiri. Nah, ini ada lagi cabang keimanan. Ada banyak cabangnya, salah satunya adalah malu ya. Bunda misalnya, aku malu kalau pergi main tapi aku pakai celana pendek, kelihatan kan aku sekarang udah anak kelas 1 SD. Aku mau pakai jilbab aja, soalnya kan aku udah seneng ngaji, udah seneng belajar, udah tahu kalau belajar menutup aurat itu wajib. Nah, itu akhirnya apa? Kita mulai sama Allah dikasih kemudahan ya untuk memperoleh banyak kebaikan. Apa kebaikan dari kita malu memperlihatkan aurat? Banyak. Kita dijaga dari pandangan orang-orang yang jahat ya. Terus kalau kita juga misalnya kalau kita pakai bajunya tertutup, enak, lebih bersih ya, tidak kena debu, tidak kena panas matahari. Selain yang paling utama adalah kebaikan dari menjalankan perintah Allah ya. Wah, enak, pahalanya banyak ya. Yang laki-laki juga sama. Aku kan masih kecil Bu, jadi kalau di rumah aku mau kalau pergi main keluar, aku mau pakai kaos dalam aja sama celana daleman. Tapi kan kita mikir ini malu ya, nanti aku dilihatin teman-temanku sementara aku udah besar, kemudian aku juga nggak belajar nutup aurat, malu akhirnya kita pakai baju yang lebih sopan. Nah, kebaikannya banyak ya. Kemudian yang selanjutnya kandungan hadisnya apa? Allah mencintai orang-orang yang punya rasa malu. Iya ya, karena orang yang punya rasa malu itu, dia misalnya apa? Yang paling sederhana, malu buat males-malesan, nggak sholat, mau ini aku pura-pura aja nggak sholat hari ini. Tapi kita
ada malu di sini. Aku malu ya nanti kalau dilihat Allah lagi tidur, padahal belum sholat duhur, belum sholat asar. Akhirnya sama Allah, karena kita malu kalau dilihat Allah kita nggak sholat, kita rajin sholat, akhirnya Allah apa? Mencintai kita. Wah, kalau Allah mencintai kita apa? Enak banget, berarti Allah bakal ngasih apa yang kita minta ya. Misalnya lagi sama orang tua, sama ayah, bundanya, kakaknya atau adiknya kita suka nakal ya, suka nggak nurut kalau ngomong jelek-jelek misalnya, atau kita kalau sama kakaknya suka marah-marah, atau sama bundanya kalau disuruh apa-apa nggak mau. Nah kemudian kita mikir, aku harus malu ya kalau aku jadi anak yang nggak nurut, kurang soleh, sama Allah nggak dicintai, aku jadi malu. Sekarang aku malu buat ngomong jelek, aku malu buat ngomong-ngomong tidak baik ya, aku malu kalau nggak nurut sama mama. Akhirnya kita jadi anak baik, anak yang nurut, kakak yang nurut, jadi adik yang nurut, akhirnya sama Allah dicintai. Wah, enak banget ya kalau Allah masih cinta ke kita banyak. Wah, nanti insya Allah kalau pas besar sudah jadi anak soleh sama Allah, apa yang kita minta, apa yang kita doa bisa dikabul selain dapat pahala yang banyak ya. Selanjutnya, malu adalah akhlak para malaikat. Ya, malaikat tuh di mana sih Bu? Ada ya, malaikat itu makhluk gaib yang harus kita percaya, yang termasuk disebutkan di rukun iman tadi, yang makhluk yang tidak pernah nggak nurut sama Allah, selalu nurut ya. Kata Allah disuruh apa, selalu nurut. Nah, malu itu termasuk akhlak para malaikat, nggak pernah nolak apapun yang disuruh Allah ya. Kita pun sama ya, kita harus mencontoh akhlak malaikat. Apa akhlaknya? Selalu berbuat baik, malu berbuat buruk, malu untuk melakukan dosa, malu untuk melakukan yang jahat-jahat ya. Kita harus melakukan yang baik-baik dan bermanfaat ya. Misalnya aku anak kelas 1 tapi aku punya HP dikasih bundaku. Nah itu misalnya kalau memang sangat terpaksa bisa dipakai untuk belajar boleh, tapi kita malu misalnya kita lihat video yang nggak buat anak-anak, itu nggak boleh. Misalnya lagi kita download yang orang-orang kayak orang-orang gede loh joget-joget, manfaatnya apa ya? Malunya kita dilihat orang, padahal misalnya kita lupa nggak pakai jilbab atau kita lupa bajunya kurang tertutup, akhirnya malu misalnya ya. Jadi ketika ada memang ada fasilitas buat minjem HP atau minjem laptop atau memakai notebook atau apapun itu dari orang tua, boleh dipakai untuk yang kebaikan atau untuk belajar aja. Nggak boleh nonton yang bikin kita lupa waktu atau bikin kita nonton yang bukan ukuran anak-anak ya. Film-film berantem-berantem atau main game sampai lupa waktu, harusnya kita malu ya. Kalau kita aku mau nonton dulu tapi kita langsung mikir, ini kan malu yang gamenya kasar-kasar ngomongnya, atau gamenya kata-katanya tidak baik ya, itu berarti kita langsung stop, kita harus malu. Nanti kalau kita lakuin itu Allah nggak cinta sama kita, sedih ya. Yang terakhir, malu itu akan mengantarkan seseorang ke surga. Wah, surga itu cita-cita semua orang ya. Orang Islam itu selalu minta sama Allah untuk masuk surga. Kita. Karena di surga itu semua kebaikan Allah berikan kepada kita. Nah, tapi sebelum kita mendapat hadiah surga, kita harus banyak melakukan kebaikan, termasuk tadi kita malu untuk melakukan hal-hal buruk ya. Jadi kita harus nabung banyak kebaikan biar bisa dapat pahala surga. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita latihan soal. Di situ lihat ya di bukunya, di buku hadisnya yang paling bawah itu ada 5 soal. Nah, 5 soal itu nanti Bu Fani bahas. Anak-anak boleh kalau yang sudah bisa menulis lancar boleh langsung ditulis, atau yang belum bisa
boleh dibantu orang tua dengan didikte satu-satu hurufnya ya. Di situ latihan soalnya yang pertama apa? Hadis di atas diriwayatkan oleh siapa tadi? Hadis malu. Tadi siapa? Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nanti anak-anak disalin ya. Hadis di atas diriwayatkan oleh, tulis muttafaqun alaih, tulis yang rapi ya. Kemudian yang kedua, malu adalah cabang dari pohon, bukan cabang dari apa? Kalau cabang bukannya pohon, Bu, bukan. Kalau di sini cabang dari yang tadi kita sebut adalah cabang dari iman ya, karena dengan malu iman kita insya Allah bertambah banyak ya. Ketika kita semakin beriman, kita semakin takut sama Allah ya. Selanjutnya kita harus malu ketika melakukan dosa atau maksiat atau yang buruk-buruk atau keburukan. Nah, boleh anak-anak tulis di situ dosa boleh atau maksiat boleh atau dua-duanya boleh ya. Kemudian Allah mencintai orang yang punya rasa malu, kan kita lagi belajar hadis malu ya. Allah mencintai orang yang punya rasa malu. Nanti disalin ya di bawahnya ya. Yang pertama disalin muttafaqun alaih, yang kedua disalin cabang dari iman, yang ketiga kita harus malu ketika melakukan apa tadi? Dosa. Yang keempatnya Allah mencintai orang yang punya rasa malu. Dan yang terakhir, jika kita melakukan dosa maka kita harus malu kepada siapa? Allah, karena Allah itu tidak pernah berhenti melihat kita. Kalau kita biarin aja nggak usah malu soalnya mamanya lagi pergi, benar. Kalau orang tua, gurunya, ustadznya, kakaknya bisa lagi pergi, nggak bisa lihat, kita tiba-tiba ngomong-ngomong jelek nggak ketahuan karena orang tua nggak ada, tapi ada Allah yang selalu melihat kita ya. Jadi ibu malu kalau ibu marah-marah misalnya, karena Allah lihat ibu misalnya kayak gitu. Kamu juga di rumah gitu, aku sama ibunya nggak nurut nih, marah-marah, disuruh sholat malah aku yang malah mukul-mukul mamanya. Berarti kita harus malu karena tapi kan ibunya aja diem aja misalnya nggak marahin ya. Berarti kan nggak dosa ya Bu? Bukan, tidak nurut sama orang tua itu termasuk perbuatan yang tidak baik ya. Di situ kita memang sama orang tua misalnya kita nggak kelihatan kita lagi berbuat tidak baik atau apa, tapi Allah selalu melihat kita. Makanya kita harus selalu berbuat baik ya, biar Allah suka sama apa yang kita lakukan ya. Kemudian yang terakhir, Bu Fani hanya mengingatkan saja tadi nah di sini hadis malu. Untuk hadis ini di pekan ini insya Allah anak-anak tidak usah menghafal, cukup di bagian belakang hadis ini kan ada tulisan ya, cukup ditulis dengan pelan-pelan agar jari-jarinya terbiasa menulis ya. Tidak usah dikirimkan, cukup di paraf orang tua. Nanti setorannya kapan Bu Fani? Setorannya nanti minggu depan sama disetor sama gurunya. Tiap kelas beda-beda ya, disetor ke gurunya masing-masing ya. Bu Fani baca lagi sebelum kita tutup ini hadis malu. Malu di sini ingat ya, malu untuk berbuat dosa atau maksiat, bukan malu ketika kita disuruh misalnya siapa suruh ada teman ayah nih Salim, enggak malu misalnya, serba malu. Coba karena sekarang bundanya lagi repot sama adek, minta tolong beliin sayur ya di warung sebelah rumah, enggak mau, malu. Bukan malu itu ya, malunya adalah malu untuk berbuat jelek atau dosa atau maksiat. Kalau yang lain harus berani, jangan malu-malu ya. Disuruh maju ke depan kelas baca, mau, nggak malu. Disuruh bantu ayahnya nyuci sepeda, mau. Kalau ketika itu yang disuruh kebaikan pasti mau ya, bukan malu ya. Malunya hanya untuk yang berbuat tidak baik ya. Sekali lagi Bu Fani sebelum akhiri, kita baca bareng-bareng ya hadis malu. Al haya'u minal iman. Ingat,
Al-haya'u minal iman, artinya malu itu termasuk bagian dari iman. Hadis muttafaqun alaih ya. Kemudian ini soal-soalnya nanti ditulis jawabannya yang betul, disalin yang kita bahas tadi. Kemudian cukup di paraf mamahnya. Nah, ingat sebelum kita tutup hadis ini, Bu Fani masih mengingatkan, mungkin sudah pengen sekolah ya. Kita juga, Bu Fani juga sama, guru-guru yang lain juga sama, pengen sekolah aja, tapi kita masih harus sabar di rumah ya. Itu ada gambar-gambarnya kakak-kakak. Ingat katanya, jangan lupa pakai masker selalu, jaga jarak, nggak boleh deket-deket, dan harus sering cuci tangan untuk terhindar dari bahaya virus ya. Untuk sekarang insya Allah tetap di rumah, belajar di rumah dengan semangat ya. Insya Allah kalau semuanya sudah aman, sudah sehat, bisa sekolah bareng-bareng di sekolahan ya. Begitu aja ya. Jangan lupa untuk hari ini berarti tidak ada tugas, cukup menyalin tadi sama menghafal setorannya minggu depan ya. Kemudian yang bagian belakangnya boleh ditulis sambil melatih tangannya, tapi sedikit aja. Kalau udah lelah boleh istirahat dulu ya. Terima kasih. Jangan sampai lupa untuk selalu jaga 3M. Juga subscribe ya. Wah, terima kasih ya Bu Fani akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat di rumah. Assalamualaikum.